menjabarkan tentang manfaat keunggulan sumber daya energi. Perkenalkan, nama saya Anita Aristantia Said dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Nabila Sopiarani dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Puspita Anggraini dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, saya Rahma Rizkia dari kelas 12 MIPA 4. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa saja ya penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Tonton video sampai habis. Sumber energi yang tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Adapun contoh dari sumber energi tak terbarukan, yaitu fosil. Energi fosil sendiri merupakan sumber daya alam yang tersusun dari senyawa hidrokarbon yang mengalami proses pembentukan yang sangat lama. Contoh dari energi fosil yaitu ada batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia. Adapun manfaat batu bara bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, batu bara akan dikonversikan menjadi bentuk uap panas, lalu terbentuk sumber tenaga yang bisa menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Lalu yang kedua ada menghasilkan produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketiga ada membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, produk batu bara dapat dimanfaatkan untuk mengganti minyak tanah sehingga akan membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, contohnya seperti memasak. Yang keempat ada bahan bakar dengan bentuk cair. Manfaat selanjutnya dari batu bara adalah sebagai bahan bakar yang bentuknya cair, misalnya minyak. Adapun kelebihan dari penggunaan batu bara. Yang pertama ada berkelimpahan, kedua modal investasi rendah, ketiga sumber daya energi yang handal, yang keempat potensi yang besar dibandingkan dengan minyak. Sedangkan kekurangannya, yang pertama mengakibatkan emisi gas rumah kaca, kedua kematian di pertambangan batu bara, ketiga kerusakan alam dan pemandangan di dekat tambang batu bara. Yang kedua ada minyak bumi. Kendaraan yang sehari-hari Bapak dan Ibu guru pakai seperti motor, mobil, atau bus pastinya menggunakan bahan bakar minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terdiri dari campuran berbagai hidrokarbon. Sumber energi ini umumnya diolah menjadi aspal, solar, bensin, kerosin, aftur, gas, dan sebagainya. Manfaat minyak bumi adalah yang pertama, sebagai bahan bakar untuk memasak. Yang kedua, sumber bahan bakar alat transportasi. Dan yang ketiga, ada bahan pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan, bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Adapun kelebihannya yaitu sifat cair minyak bumi memudahkannya untuk ditransportasikan. Yang kedua, minyak bumi menghasilkan berbagai macam hasil pengolahan seperti bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, harga produk dari minyak bumi tersebut relatif terjangkau oleh masyarakat.
Sedangkan kekurangannya yaitu satu, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuknya kembali. Kedua, hampir setiap penambang minyak bumi menghasilkan limbah. Ketiga, dalam memproses pengolahannya biasanya menimbulkan beberapa efek buruk untuk kesehatan. Keempat, pengelolaan memerlukan dana yang tidak sedikit. Yang ketiga ada gas alam. Sumber energi tidak terbarukan berasal dari energi fosil, yaitu gas alam. Gas alam terbentuk dari fosil, tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya yang sudah tersimpan selama ribuan atau jutaan tahun. Nah, apa saja sih manfaat gas alam bagi kehidupan manusia? Yang pertama, untuk bahan bakar kendaraan. Yang kedua, energi alternatif rumah tangga. Yang ketiga, bahan baku industri. Dan yang keempat, pengolahan kertas. Adapun kelebihan dari penggunaan gas alam yaitu sebagai bahan bakar kendaraan dan lebih ramah lingkungan. Sedangkan kelemahannya membuat emisi gas rumah kaca dapat mengganggu pernapasan, dan gas alam bersifat tidak berasa dan tidak berbau, serta sangat mudah terbakar, juga menimbulkan ledakan. Sumber energi tak terbarukan. Selanjutnya itu ada nuklir. Energi nuklir dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Di Indonesia sendiri, energi ini belum terlalu dieksplor dan digunakan sebagai pembangkit listrik. Manfaat nuklir. Nah, yang pertama itu ada sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Umumnya energi nuklir ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Bahkan ada banyak negara yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, yang kedua itu ada sumber daya energi alternatif nuklir yang merupakan sumber daya energi alternatif berbentuk baterai. Baterai ini memiliki ketahanan jauh lebih lama. Ketiga ada menjaga kualitas dan kuantitas pangan sinar gamma. Sebagai hasil reaksi inti atom dapat berguna untuk menjaga kualitas pangan atau iradiasi pangan. Adapun kelebihan dari penggunaannya yaitu biaya pembangkit listrik rendah, yang kedua generasinya tetap, ketiga energi nuklir bersih dalam proses produksinya, keempat lebih murah daripada bahan bakar fosil. Sedangkan kelemahannya yaitu satu, limbahnya sangat berbahaya, jika terjadi kelacakan bisa sangat serius, tidak bisa menggantikan bahan bakar fosil, penambangan uranium berbahaya bagi lingkungan. Sumber energi terbarukan yaitu sinar matahari. Sumber energi terbarukan, sinar matahari dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga surya, yaitu PLTS. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Manfaat energi matahari bagi manusia: 1. Mengeringkan pakaian, 2. Untuk menghasilkan energi listrik, 3. Untuk memperkuat kesehatan tulang, 4. Sumber vitamin D, 5. Bisa membakar lemak dalam tubuh, 6. Berguna bagi kesehatan tubuh manusia, 7. Membantu proses pertumbuhan tumbuhan, 8. Membantu terjadinya proses siklus air atau daur air, 9. Merupakan sumber penerangan alami bagi seluruh makhluk hidup. Saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering disebut dengan PLTS. Selain sebagai sumber penerangan bagi kehidupan di bumi, cahaya matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Cahaya matahari mengandung energi panas atau thermal, ditangkap oleh modul atau panel sel surya, panel solar cell. Kemudian panel mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses aliran-aliran elektron negatif dan positif di dalam panel surya. Hasil dari aliran elektron-elektron ini akan menjadi listrik DC yang kemudian dapat diubah melalui alat konverter menjadi listrik AC. Ada dua cara kerja yang digunakan oleh PLTS. Yang pertama adalah PLTS thermal. Cara kerja PLTS lainnya yaitu PLTS fotovoltaik. Nah, apa sih kelebihan panel surya? Yaitu yang pertama ada sumber energi terbarukan. Energi matahari akan dapat diakses selama kita memiliki matahari. Nah, yang kedua ada mengurangi tagihan listrik. Selain itu, Anda tidak hanya akan menghemat tagihan listrik, tetapi juga memungkinkan untuk menerima pembayaran atas kelebihan energi yang Anda salurkan kembali ke jaringan jika terhubung dalam suatu kawasan.
Yang ketiga, ada aplikasi beragam. Energi matahari dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Anda dapat menghasilkan energi fotovoltaik atau panas matahari. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik di daerah yang tidak memiliki akses ke jaringan energi, untuk menyuling air di daerah dengan pasokan air bersih yang terbatas, dan untuk menggerakkan satelit di luar angkasa. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan panel surya. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama itu ada biaya. Biaya awal untuk membeli tata surya cukup tinggi. Ini termasuk pembayaran panel surya, inverter, baterai, kabel, dan untuk pemasangan. Yang kedua, ada tergantung cuaca. Meskipun energi matahari dapat dikumpulkan selama hari mendung dan hujan, efisiensi tata surya menurun. Nah, yang ketiga, ada menggunakan banyak ruang. Semakin banyak listrik yang kamu hasilkan, semakin banyak panel surya yang Anda butuhkan, karena ingin mengumpulkan sinar matahari sebanyak mungkin. Sumber energi terbarukan di sini ada angin. Sumber energi angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan dan dilewati garis khatulistiwa adalah bentuk-bentuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembangkit listrik tenaga angin. 2. Untuk mendukung kegiatan nelayan saat melaut. 3. Baik ketika take off atau lepas landas dan akan mendarat pesawat memerlukan angin yang cukup untuk bisa melakukan keduanya dengan mulus. 4. Mendukung olahraga para layang. 5. Penentuan musim. 6. Membantu petani garam dengan bantuan tenaga angin dapat menaikkan air laut ke daratan yang sebelumnya mereka memakai pompa. 7. Membantu penyerbukan tanaman. 8. Mendorong perahu layar agar dapat berjalan. 9. Membantu proses pengeringan pakaian. 10. Menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Beberapa negara maju telah berhasil mengembangkan PLTB, contohnya di Jerman, Belanda, Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja PLTB. Seperti namanya, PLTB menggunakan angin sebagai sumber energi utama. Jadi, secara sederhana, PLTB itu mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. PLTB termasuk ke dalam EBT, energi baru terbarukan, sehingga lebih ramah lingkungan. PLTB bekerja berdasarkan angin. Jadi, secara singkat, penjelasannya begini. Angin menggerakkan sudu-sudu. Kemudian, sudu-sudu yang berputar menggerakkan poros. Selanjutnya, poros yang berputar tadi ditransmisikan ke gearbox untuk diperbesar lagi putarannya. Dari gearbox, putarannya ditransmisikan lagi ke generator. Generator mengubah putaran menjadi listrik. Listrik dari generator sebagian ada yang digunakan langsung, tetapi sebagian ada yang disimpan pada baterai untuk digunakan pada keadaan tertentu. Kelebihan dari PLTB: 1. Bersih dan terbarukan, tidak seperti energi fosil, batu bara, dan gas alam. PLTB tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Meskipun ada beberapa pertimbangan lingkungan yang menyertai pembangunan wadah angin, tetapi setelah beroperasi, turbin angin tidak memerlukan pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, energi angin benar-benar terbarukan dan tidak akan pernah habis. 2. Biaya operasinya rendah. Setelah beroperasi, biaya operasional relatif rendah karena bahan bakarnya atau angin gratis dan turbin tidak memerlukan terlalu banyak perawatan selama masa pakainya. 3. Tidak memerlukan lahan yang luas. Sebetulnya, tempat yang digunakan kincir angin dan segala peralatan yang digunakan dalam beroperasi tidaklah luas. Kekurangan PLTB: energi angin tidak menentukan. 2. Menyebabkan kebisingan dan polusi visual. 3. Turbin angin memiliki beberapa dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Contoh dari sumber energi terbarukan lainnya yaitu ada air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Meningkatnya penggunaan energi air dapat mengurangi penggunaan sumber energi
fosil. Adapun manfaat energi air adalah yang pertama ada sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan petani saat musim kemarau. 2. Sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, air sangat sering digunakan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya, air minum, mandi, mencuci, memasak, hanya berasal dari air tanah. Yang ketiga, ada sebagai sumber tenaga listrik. Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat ada sebagai bahan baku. Beberapa industri memanfaatkan air sebagai bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai media kebersihan. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Tanaman juga membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. 7. Melancarkan perekonomian rakyat dan juga mata pencarian masyarakat. Saya jelaskan tadi bahwa salah satu manfaat dari sumber energi air yaitu sebagai pembangkit listrik. Nah, adapun cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Turbin akan mengubah energi kinetik dari air yang jatuh menjadi energi mekanik di poros turbin. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa air yang jatuh akan memutar turbin air. Nah, turbin tersebut akan menggerakkan alternator yang terpasang pada turbin. Kemudian mengubah energi mekanik yang dihasilkan menjadi energi listrik. Adapun kelebihan dan kelemahannya sebagai berikut. Selanjutnya ada sumber energi terbarukan yaitu biomasa. Biomasa sebagai energi yang tercipta dari hasil konversi bahan biologi sebenarnya memiliki peran yang cukup besar bagi kehidupan. Namun terkadang banyak orang yang luput atau kurang peduli karena terbiasa menggunakan energi fosil. Padahal sejak zaman dahulu biomasa sudah digunakan, seperti misalnya penggunaan kayu bakar untuk memasak. Namun seiring berjalannya kemajuan teknologi, semakin terbatasnya energi fosil, pencemaran lingkungan yang mulai parah dan meningkatkan kebutuhan akan energi. Penggunaan biomasa mulai dilirik karena memiliki manfaat sebagai berikut. Manfaat biomasa. Nah, apa saja sih manfaat biomasa itu? Yang pertama ada menghasilkan energi alternatif. Yang kedua, menghasilkan energi terbarukan. Yang ketiga, minimalisir limbah organik. Yang keempat, mengurangi polusi udara yang semakin tinggi. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas air. Yang keenam, mengurangi efek rumah kaca. Yang ketujuh, ada menambah penghasilan devisa negara. Jadi, kesimpulannya, keunggulan energi terbarukan adalah energi terbarukan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut kelebihan-kelebihan dari energi terbarukan. Yang pertama, ada tersedia melimpah di alam, tidak akan habis, dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang ketiga, perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Yang keempat, ada mandiri energi, tidak perlu mengimpor energi tak terbarukan atau energi fosil dari luar negeri. Yang kelima, ada membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Yang keenam, bebas dari fluktuasi harga seperti yang dialami energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Ada dua cara untuk menjadikan biomasa sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik, yaitu melalui pembakaran langsung biomasa padat dan melalui fermentasi biomasa.
Melalui pembakaran biomasa padat, boiler menghasilkan uap. Sedangkan melalui fermentasi atau anaerobic digestion akan menghasilkan biogas dengan kandungan CH, CO, dan gas lainnya yang dapat dijadikan bahan bakar boiler untuk menghasilkan uap. Biogas juga dapat dihasilkan langsung, kemudian dimasukkan ke dalam generator untuk menghasilkan listrik. Menurut para ahli, melalui proses perubahan biomasa menjadi gas atau gasifikasi sebanyak 4-8 kg biomasa diperkirakan dapat menggantikan 1 liter bahan bakar minyak. Jika proses gasifikasi disambung dengan diesel generator 1,2-2 kg per jam biomasa, maka diperkirakan dapat menghasilkan 1 kWh listrik. Keunggulan energi biomasa. 1. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan karena energi tersebut terus-menerus ada seperti tanaman yang tumbuh kembali dan limbah kotoran yang terus-menerus ada. 2. Energi biomasa dapat mengurangi konsumsi energi fosil seperti gas alam sehingga energi biomasa dapat disebut energi alternatif. 3. Sering memanfaatkan energi biomasa secara terus-menerus akan mengatasi permasalahan dan mengurangi limbah yang terdapat di dunia. 4. Penggunaan energi biomasa akan lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan energi fosil karena emisi gas buang energi biomasa lebih sedikit daripada emisi gas buang energi fosil. 5. Sumber energi biomasa terlimpah luas di dunia karena limbah sampah dan kotoran terdapat di mana saja. Kelemahan energi biomasa. 1. Penggunaan energi biomasa masih terdapat emisi gas buang walaupun hanya sedikit dibandingkan energi fosil seperti batu bara. 2. Menggunakan banyak lahan untuk biomasa dapat menyebabkan berkurangnya lahan untuk menanam tanaman pangan yang dapat meningkatkan kelaparan di dunia. 3. Pemanfaatan energi biomasa masih belum cukup efisien dan membutuhkan biaya yang signifikan. 4. Pembuatan gas metan harus terus dipantau dan dijaga tingkat kadar pH-nya di dalam digester. Jangan lupa like dan subscribe karena like dan subscribe kalian menentukan nilai kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.